Shalom, salam sukacita buat kita semua. Senang kita ketemu lagi di program Bible Study CK7. Apa kabar saudara dimanapun saudara berada? Tentu harapan saya saudara baik-baik aja dan tetap semangat. Dan juga excited hari ini mau belajar firman Tuhan. Sebelum itu saya ajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Ya rada basi kita bayar, nama ya rada basi kita bayar. Ya rada bayar karena ya rada basi kita bayar. Haleluya, haleluya. Tuhan yang baik, Tuhan yang besar, Tuhan yang menyertai. Terima kasih Tuhan. Orana bayar ya rada basi, Orana bayar ya rada basi. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin
rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan
Thank you Jesus. Karena rancangan-Mu selalu baik, penuh sukacita, damai sejahtera. Rancangan-Mu mendewasakan kami, Tuhan. Bapa, ajarilah kami firman-firman-Mu. Ajari kami mengerti. Ajari kami, berikan kami roh yang semangat untuk belajar, Tuhan. Lindungi hamba-Mu di balik salib-Mu, rapi bibir lidah hamba-Mu, supaya boleh ada perkataan-perkataan ajaib yang baru yang keluar daripada-Mu, ya Tuhan. Izinkan kami mengerti firman-Mu, dan izinkan kami berubah kehidupannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom saudara dan salam sukacita buat kita semua. Mari kita buka Alkitab dan catatan kita saudara. Kita buka 2 Samuel pasalnya yang pertama. Sekarang kita sudah masuk ke dalam 2 Samuel. Secara garis besar Samuel pasal 1 Samuel menceritakan tentang Samuel. Kemudian Saul menurun, Daud naik. Di sini Daud nanti kita akan lihat jadi raja, tapi nggak instan juga saudara. Dan sampai nanti terakhir kita bakal bisa tahu bagaimana kehidupan Daud yang juga banyak mengalami kemalangan saudara. Juga mengalami hal-hal yang tidak enak walaupun dia sudah menjadi raja. Tetap ada proses Tuhan dimanapun dia berada. Nah, mari kita baca sama-sama saudara. 2 Samuel 1. Daud menerima kabar kematian Saul. Setelah Saul mati, dan ketika Daud kembali sesudah memukul kala orang Amalek dan tinggal 2 hari di Ziklag, maka datanglah pada hari ketiga seorang dari tentara dari pihak Saul dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala. Ketika ia sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyembah. Bertanyalah Daud kepadanya, "Dari mana engkau?" Jawabnya kepadanya, "Aku lolos dari tentara Israel." Bertanyalah pula Daud kepadanya, "Apakah yang terjadi? Coba ceritakan kepadaku." Jawabnya, "Rakyat telah melarikan diri dari pertempuran, bukan saja banyak dari rakyat yang gugur dan mati, tetapi Saul dan Yonatan anaknya juga sudah mati." Lalu Daud berkata kepada orang muda yang membawa kabar kepadanya itu, "Bagaimana kau ketahui bahwa Saul dan Yonatan anaknya sudah mati?" Orang muda yang membawa kabar kepadanya itu berkata, "Kebetulan aku ada di pegunungan Gilboa." Maka tampaklah Saul bertelekan kepada tombaknya. Sedang kereta-kereta dan orang-orang yang berkuda mengejarnya. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat aku, lalu memanggil aku, dan aku berkata, "Ya Tuanku." Ia bertanya kepadaku, "Siapakah engkau?" Jawabku kepadanya, "Aku seorang Amalek." Lalu katanya kepadaku, "Datanglah kemari dan bunuhlah aku, sebab kekejangan telah menyerang aku, tetapi aku masih bernyawa." Jadi katanya Saul sudah ketusuk tombak tapi belum mati saudara. Dan merana sekali jadi minta dibunuh. Aku datang ke dekatnya dan membunuh dia, sebab aku tahu ia tidak dapat hidup terus setelah jatuh. Aku mengambil jejamang yang ada di kepalanya. Jejamang itu adalah crown-nya saudara. Dan gelang yang ada pada lengannya. Dan inilah dia aku bawa kepada tuanku. Nah saudara, sampai sini terjadi sesuatu yang menurut saya agak janggal atau ganjil saudara. Karena kalau memang orang Amalek ini membantu supaya Saul tidak menderita dan dia mati saudara, kenapa dia sengaja ambil crown-nya dan tangannya, bela-belain lari ke Daud? Pasti mau mendapatkan imbalan. Kita yang baca aja bisa tahu. Dan menurut saya Daud lebih berhikmat daripada kita pada saatnya di situ. Dia pasti tahu ada sesuatu yang gak benar juga saudara. Nah ceritanya itu sebenarnya agak beda-beda, gak terlalu mirip dengan cerita ini saudara ya.
Saul itu kena panah dari bangsa Filistin. Ada satu arrow yang nusuk dia. Dan dia tahu dia gak bisa selamat. Dia pasti mati. Lalu dia bilang ke orang yang membawa alat-alat perangnya. Dia bilang, kamu bunuh aku. I cannot make it. Dia bilang gitu. Nah, tapi armor bearer-nya itu tidak sanggup, tidak mau melakukannya. Maka Saul kurang lebih dia mengambil lance atau tombaknya. Lalu dia menjatuhkan diri atau dia menusukkan dirinya. Dalam tanda kutip dia suicide atau membunuh dirinya sendiri. Ya. Katanya si orang Amalek ini melihat dia gak mati kena tombak. Makanya minta dibunuh, saudara. Nah, tapi kita tidak tahu yang mana yang benar, yang mana yang tidak. Yang kita tahu bahwa ada maksud atau motivasi lain di orang Amalek ini. Karena dia ambil crown dan dia ambil wristband untuk mendapatkan upah. Karena dia membunuh Saul. Nah, tanpa dia sadari upahnya adalah kematian. Nanti dia akan dibunuh oleh Daud. Ya, dia nggak tahu relationship yang Daud miliki dengan Saul. Daud respect sama Saul. Ya, Daud mencintai Saul dan dia malah mau mendapatkan reward daripada kematiannya Saul yang justru harusnya ikut berkabung dia. Dan ini mungkin yang menyinggung hatinya Daud. Ayat 11. Lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya dan semua orang yang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. 10 tahun kalau saudara ingat ya. 10 tahun dikejar-kejar, mau dibunuh, difitnah, buronan, gak proper kehidupannya. Bayangin saudara 10 tahun jadi buron. Ya, karena Daud maka ada satu kota orang-orangnya imam-imamnya besar keluarganya 300 lebih orang dibunuh Saul karena Daud minta pertolongan sama mereka. Wah, pokoknya Daud itu punya alasan yang sangat legal saudara kalau dia benci sama Saul. Tapi dia malah berkabung kalau kita baca di sini saudara. Nah, saudara, Daud menangisi seseorang yang seharusnya justru mengkhianati dia. Di sini sebenarnya ada satu picture. Di sini kejadian ini adalah a shadow. Sebuah bayangan yang nantinya menjadi nyata. Jadi seperti sebuah tanda ya bahwa akan datang nanti seorang Raja Israel, Mesias, yang juga menangisi bangsa atau menangisi umat manusia yang justru merekalah yang crucify Yesus. Jadi seperti Daud justru menangisi Saul yang mengkhianati dia. Ini adalah sebuah bayangan yang nanti akan menjadi nyata, yaitu satu kedatangan mengantarkan cerita ini. Karakter Daud, hatinya Daud itu menggambarkan datangnya nanti Yesus seorang Mesias. A real picture. Yang ini cuma bayangan, tapi yang ini adalah a real picture di mana Yesus juga menangisi orang-orang yang crucify atau mengkhianati dia. Kita bisa melihat Yesus di dalam cerita ini. Amin ya, saudara. Nah, yang menarik di sini adalah semua orang yang bersama-sama dengan dia berbuat demikian. Kita lihat bahwa kepemimpinan Daud sangat luar biasa sekali. Dan kita lihat bahwa followers mengikuti apa yang dilakukan pemimpinnya. Saudara, karena itu kita harus berhati-hati sebagai seorang pemimpin. Ya, jangan sampai justru kita memberikan teladan yang tidak baik. Kita harus memberikan teladan yang baik. Karena orang-orang yang follow kita itu akan mencontoh perbuatan-perbuatan kita. Orang-orang belajar daripada kita dengan melihat perbuatan kita. Saudara, kita harus selalu ingat itu. Ya, orang-orang Israel atau pasukan Daud ini follow the example of David. Nah, ayat 12. Dan mereka meratap, menangis dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan dan karena kaum Israel sebab mereka telah gugur oleh pedang. Kemudian bertanya Daud kepada orang muda yang membawa kabar itu, asalmu dari mana? Jawabnya, aku ini anak perantau orang Amalek. Kemudian berkatalah Daud kepadanya,
Bagaimana tidak engkau segan mengangkat tanganmu memusnahkan orang yang diurapi Tuhan? Kok kamu berani-beraninya sih memusnahkan orang yang diurapi Tuhan? Justru kata Daud. Dan kamu, kalau dalam hatinya dia nggak usah ngomong lagi saudara. Dan kamu berani-beraninya bawa sesuatu buat dapetin reward. Lalu Daud memanggil salah seorang dari anak buahnya dan berkata, "Kemari, paranglah dia." Orang itu memarangnya sehingga mati. Menurut saya juga ada faktor karena orang ini adalah orang Amalek. Memang musuh bebuyutan, bangsa yang kejam, bangsa yang bloodthirsty, yang gak punya kasih hati nurani, yang membunuh anak-anak, membunuh bayi-bayi yang menyusui, mempraktekkan penyembahan, mengorbankan anaknya sendiri. Saudara, kita ingat ya, itu Amalek. Ayat 16, dan Daud berkata kepadanya, "Kau tanggung sendiri darahmu, sebab mulutmu lah yang menjadi saksi menentang engkau. Karena berkata, aku telah membunuh orang yang diurapi Tuhan." Ratapan Daud karena Saul dan Yonatan. Karena kejadian ini, maka Daud membuat sebuah ratapan nyanyian, saudara, yang panjang, yang menjadi ikonik kalau di dalam dunia teologi. Buku ini atau the song is very famous ya, saudara. Ayat 17, Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kitab orang jujur ini kalau bahasa Inggrisnya lebih terkenal dengan bahasa Book of Jashar, dan nyanyiannya ini Song of the Bow. Nyanyian sebuah bow itu alat panah, saudara. Nah, ayat ke-19 inilah ratapan nyanyiannya yang penuh dengan seperti puisi, saudara. Ayat 19, "Kepermayanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gat. Janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersuka cita anak-anak perempuan orang Filistin." Gat itu ibu kota, capital city di Filistin, saudara. Dan Askelon itu tempat worshipnya orang Filistin. Ya, jadi Daud itu bilang bahwa jangan sebarkan ini ke kota-kota Filistin, apalagi ke tempat-tempat penting mereka. Ya, jangan biarkan musuh itu bersuka cita. Dia bilang, ya, harusnya kalau dalam pikiran saya harusnya bersuka cita kan, ya bisa dibilang mungkin Daud dan orang-orangnya ya. Akhirnya Saul sudah benar-benar lewat masanya dan sekarang giliran masanya Daud. Tapi Daud begitu hebat. Dia tahu bahwa kematian Saul itu justru bisa membuat bangsa Filistin itu makin hebat, makin semangat, saudara. Sampai detik ini Daud tidak melihat bahwa dirinya lebih hebat dari Saul. Ya. Dia gak pengen musuh menjadi lebih hebat, karena dia tahu dirinya memang belum apa-apa, saudara. Ya, luar biasa Daud ini. Ayat 21, "Supaya jangan beria-ria anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri. Perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak." Sungguh sangat puitis bilang bahwa bahkan sampai gunung-gunung, padang-padang juga berkabung untuk Saul, seorang yang diurapi raja mati. Perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Nah, saudara, pada zaman dahulu kebanyakan perisai itu terbuat dari kulit, leather, ya. Harus diminyaki, kalau enggak kulitnya itu gampang crack atau pecah nanti kalau kena matahari atau kena panas. Tapi puisinya ini, ratapannya ini bilang bahwa perisai Saul tidak lagi berlumuran minyak ya, tapi berlumuran dengan darah, saudara. Ayat 22, "Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh dan tanpa lemak para pahlawan, panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang. Dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa." Dia sekarang sudah mulai shifting puisinya meratapi Yonatan. Mulai muncul anak panah, pahlawan panah. Dia selalu ingat perbuatan Yonatan. Di mana waktu itu untuk ngetes
Daud bilang, papamu itu mau bunuh aku. Enggak lah, nanti aku ngomong sama papaku, ini cuman salah paham. Akhirnya Yonatan bilang, nanti kamu sembunyi di situ. Anak panah aku kalau aku tembak di depan kamu, artinya everything's fine, kamu pulang. Tapi kalau anak panah aku jauh ke belakang kamu, artinya benar papaku, yaitu Saul mau bunuh kamu, kamu pergi, kamu lari. Sejak saat itu Daud gak pernah lupa kebaikan Yonatan, kasihnya Yonatan dan kesetiaan Yonatan kepada dia. Sehingga dia nyanyikan ratapan ini juga diberikan judul Song of the Bow. Dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali. Mereka lebih kuat dari singa. Daud nyanyian ratapan ini diperintahkan ke seluruh bangsa Yehuda. Ya, diajarkan kepada Bani Yehuda supaya selamanya diingat nama Saul dan juga nama Yonatan. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmizi, yang menyelamatkan perhiasan emas pada pakaianmu. Artinya sebagaimana jahat atau sebagaimana bersalahnya pemimpin, gimana juga dia pasti pernah melakukan sesuatu yang baik, yaitu membuat bangsa Israel menjadi makmur, saudara. Ya, ratapan ini mengingatkan saya bahwa sebagaimana pemimpin kita melakukan kesalahan, pasti ada hal-hal positif yang juga dia berikan kepada kita, yang dia lakukan kepada kita, dan mari kita berfokus pada itu saja. Ayat 25, betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran, Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku, bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Ayat 26, saudara. Engkau sangat ramah kepadaku, bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta para perempuan. Ayat ini dipakai oleh orang-orang yang menentang Alkitab, menentang kekristenan, dan menuduh dan bilang bahwa Daud dan Yonatan memiliki hubungan homoseksual. Ya, ayat inilah yang dipakai. Mana Daud itu homoseksual? Lihat dong ayat ini. Nah, saya mau tegaskan kepada kita semua bahwa tidak tertulis, dimanapun saudara cari, gak ada tertulis bahwa Daud menjalani hubungan lebih daripada pertemanan persahabatan, yaitu sampai ke homoseksual, saudara. Tidak terbukti sama sekali. Tapi memang betul Daud dan Yonatan itu seperti jiwanya menjadi satu. Persahabatan yang begitu dekat. Makanya dia bilang, cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Kalau saudara ingat waktu zamannya, waktu Daud membunuh orang Filistin, ya, dan mendapatkan anaknya Saul, Mikal, ya, menjadi istrinya. Disitulah dia menjadi suaminya Mikal, ya, dan juga disitulah dia bersahabat, bersaudara dengan Yonatan. Dan saat itu juga Saul iri hati mau bunuh dia. Anaknya sendiri atau istrinya si Mikal ini tidak membela Daud, tapi Yonatan membela Daud. Karena itu dia bilang di situ, kamu lebih ramah, ya, kasihmu lebih hebat daripada seorang perempuan. Saya yakin dia refer kepada Mikal, saudara. Nah, 2 Samuel bercerita mengenai Saul menjadi raja. Nanti saudara akan lihat dari ayat 1 sampai 10 terjadi kemenangan demi kemenangan Daud, ya. Terus Daud menguasai, merebut Yerusalem, mengganti namanya menjadi Zion. Dia membawa kembali tabut Tuhan ke Yerusalem. Dia ngomong kepada hadirat Tuhan, dia ngomong kepada Tuhan, mau gak saya bikinin bait Allah? Tapi Tuhan bilang, no, bukan kamu, nanti yang bikin itu Salomo, ya. Nah, kemudian juga ada yang sangat penting di 2 Samuel ini, yaitu nanti 2 Samuel 7, di mana Tuhan akan memberikan sebuah hal kepada Daud bahwa akan dari keturunannya Daud lah lahir nanti seorang raja bagi Israel, Mesias Yesus Kristus. Dan juga nanti kita lihat terjadi transgression, perubahan di pasal 11-12, di mana Daud tergoda dan dia melakukan perzinahan sama Batsheba, dan dia membunuh Uria, pembunuhan berencana, dan Daud berdosa. Dia ditegur oleh Nabi Nathan, saudara. Dia bertobat, cepat
Daud hatinya bertobat, ya, tapi konsekuensi daripada apa yang dia lakukan, dia punya istri banyak, tetap Tuhan biarkan terjadi di kehidupan Daud. Nanti kita akan lihat anak-anak Daud itu banyak yang problematik. Ada yang memerkosa adiknya sendiri, lalu kakaknya bunuh yang memerkosa ini. Kemudian yang ngebunuh ini mau ambil tahtanya Daud. Banyak sekali intrik-intrik. Daud mungkin raja yang berhasil selalu menang perang, disertai Tuhan. Tapi di dalam soal relationship, banyak kegagalan-kegagalan yang terjadi sama Daud. Ya, mari kita tundukkan kepala, saudara. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami belajar Tuhan, bahwa 2 Samuel ini akan memberikan kami pelajaran juga tentang kehidupannya Daud. Dan kami lihat bagaimana Daud begitu menghargai pertemanannya dengan Yonatan. Bapa, kami berdoa biar kami juga bisa mempunyai teman seperti Daud mempunyai Yonatan, ya Tuhan. Karena kami diciptakan untuk sebuah relationship juga, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat firman-Mu. Kami menanti-nantikan Tuhan pasal-pasal selanjutnya yang kami akan belajar. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.